Assalamualaikum sobat-sobat Gapiolik. Ketemu lagi dengan saya Sulistyo Primo dan juga kru dari Karomah Gapi Channel. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kota Klaten yang terkenal dengan 1000 sumber. Di sini juga terkenal dengan beribu-ribu ikan albino koi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke beberapa farm di kota Klaten yang menjadi basis-basis atau penyuplai penyedia dari ikan gapi jenis koi red air. Nah, kita akan berkunjung ke beberapa teman yang memang fokus di strain albino koi red air. Oke, kita jalan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di farm Setia Farm, salah satu farm yang fokus di gapi jenis koi. Nah, kita akan berkunjung ke farmnya, kita lihat, kita wawancara sejenak dengan pemilik farm. Ayo teman-teman, kita jalan. Nah, ternyata banyak pengunjung teman-teman. Ini masih banyak penghobi yang sepertinya cari gapi. Nah, ternyata banyak pengunjung teman-teman. Mudah-mudahan beliaunya nggak sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bulan nuwun Mas. Monggo. Nggih. Monggo Om. Nggih. Bulan nuwun. Nggih. Monggo. Monggo. Nah, teman-teman, ini pemilik farm namanya Mas Setia. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Mas Setia. Tapi IP-nya siapa Om? IP-nya siapa Om? Nah, ternyata baru nonton channel kita teman-teman, baru terinspirasi dengan Pak Yusuf, jadi nonton channelnya. Kabarnya baik Mas Setia? Alhamdulillah Om. Sehat-sehat? Iya. Sehat pokoknya. Orderan meningkat? Oke, Mas Setia kan ini fokus di koi. Koleksinya jenis koi apa saja Mas? Kita mau lihat koleksinya Mas. Ada albino koi, albino koi red air, albino koi red air, albino koi king koi, albino koi king koi, red air. Sebagian ada tuxedo balon koi. Tuxedo balon koi yang short body itu ya Mas ya? Oke, kita bisa lihat ikannya Mas. Ini red air. Ini yang red air ya? Albino atau biasa ini? Albino koi. Albino koi gen red air, cuman ini sementara belum keluar. Ini masih kecil. Masih kecil. Ini sekitar 2 bulan ini Mas. Yang bawahnya ini 2 bulan setengah sampai 3 bulan nih. Nah, ini 2 bulan setengah. Terus kalau yang ini sudah ada. Nah, ini sudah keluar siap dijual ini. Oh, siap dijual. Teman-teman tolong ambilkan serok teman-teman. Nanti buat oleh-oleh. Iya. Terus yang short body tadi mana Mas? Short body, jenis yang body ini. Harus dipindah situ. Oh ya. Kita lihat sana. Sini Mas. Yes. Ini yang short body. Albino koi short body. Iya. Ini sama ada king koi. Iya. Albino koi red ear. Sama ada yang rijekan. Oh, ada yang rijekan. Nah, teman-teman tolong di shoot ke kamera agak dekat. Jadi nanti teman-teman biar bisa jelas membedakan antara yang king koi, red air biasa bukan king. Tapi nanti tolong ya Mas ya, nanti kita minta tolong Mas Setia untuk memberi contoh ke teman-teman. Nanti cara sortir indukan yang bagus, terus membedakan antara jenis yang reject dan yang siap di jalan-jalan. Siap jalan-jalan. Nah, ini kan ada yang king koi dan juga ada yang biasa ya Mas ya. Red air tapi yang biasa. Nah, ini kalau peminatnya banyak yang mana? Penghobi itu lebih banyak yang suka king koi atau yang biasa atau yang short body malah? Sebenarnya paling banyak short body. Short body. Tapi belum punya banyak saya. Oh gitu. Jadi yang paling banyak short body. Terus kalau yang biasa sama king?
Yang banyak diminati yang mana itu, Mas? Banyak diminati yang red ear. Oh ya. Soalnya king kan harganya juga lebih mahal. Oh ya. Masalah itu cuma. Ya. Ayo sini duduk we Mas. Ya wes siap. Duduk we Mas. Iya. Oke. Terus enggak anu Mas. Enggak kesel toh Mas. Enggak keju. Oke, siap. Oke. Monggo Mas. Santai. Nyambut yang tadi ya Mas. Iya, siap. Jadi albino koi balon ini sebenarnya banyak peminat. Pernah ditawar 2.000. Belum tak kasih Mas. 2.000 Mas. 5.000 dapat kembalian. Tapi ini 2.000 angka besar ya teman-teman. Tambah nolnya 3. Oke. Belum tak kasihin. Belum punya banyak soalnya Mas. Oh ya. Tapi kalau sekarang untuk yang short body koleksinya udah banyak Mas. Kalau untuk sekarang? Sekarang ya nggak terlalu banyak. Oke. Tapi ada nggak terlalu banyak. Oke. Sebelum kita nanti ngobrol lebih panjang, nah ini saya mau mengulas sedikit tentang Setia Farm ya Mas. Jadi rata-rata itu kan orang memulai pelihara gupi itu carinya AFR, Sky Blue, Blue Grass, Black Moscow dan sebagainya. Kenapa kemudian Mas Setia ini kok memilihnya koi? Ya pertama sih dulu melihara ini. Ya. Jualnya gampang Mas. Melihara alhamdulillah juga gampang. Oh ya. Gak tahu yang lain. Ya. Jadi ini yang super banyak. Jadi alasannya itu karena gampang dipelihara, banyak yang suka gitu ya Mas. Peminatnya banyak dari dulu. Oke. Terus sekarang sudah menjalani berapa tahun ini Mas dengan biara untuk koi, jenis koi ini? Kalau jenis koi ya setahun lebih lah. Setahun lebih ya? Belum lah, ya hampir 2 tahun. 2 tahun. Terus biasanya itu penghobi itu yang dicari, yang disenangi itu kira-kira yang usia berapa Mas? Yang siap brol, yang muda atau yang malah rijekan Mas? Yang murah. Untuk yang senang ngebreed, ya, biasanya itu belinya pada yang udah siap ngebrol. Iya. Apalagi kalau mau ngebreed juga penjual, jadi habis ngebrol terus dijual untung anaknya. Oh gitu. Jadi yang siap induk itu yang paling banyak dicari ya Mas? Siap induk. Oh ya. Terus ini Mas, kalau untuk jenis koi ini kan belum ada kelas kontesnya. Nah, sebenarnya dari penghobi itu apa sih yang diminati dari jenis koi ini? Kalau misalnya mereka ceritakan jenengan itu. Nah, menurut saya dan rekan-rekan yang lain tuh kelihatan unik Mas. Oh unik, ya. Iya lain daripada yang lain lah. Dilihat indah lah. Iya. Tak regone Mas. Regone itu ya lumayan Mas. Tinggi ya Mas ya. Tapi kalau segi perawatan gimana dibanding dengan gabi-gabi yang mungkin ekor lebar dan gabi-gabi yang mungkin masuk kualitas kontes itu, dari segi perawatan lebih mudah mana? Perawatan ya hampir sama sih Mas, sama kualitas kayak gitu. Ya, tapi kalau ini yang penting nyortirnya Mas. Jadi yang rijekan harus dipisahin dulu. Oh ya, yang namanya nyortir reject pasti dipisah Mas. Ya, jadi kunci utamanya di selektif ya Mas ya. Jadi nanti tolong dicontohkan Mas. Nah, teman-teman nanti Mas Setia juga akan mencontohkan untuk cara mensortirnya. Jadi biar teman-teman paham bagaimana cara mensortir ikan yang bagus dan rijekan. Nah, kalau untuk ini Mas, untuk jenis koi ini, untuk perawatan airnya, itu biasa melakukan sipon berapa kali Mas ini dalam 1 minggu? Ini di saya 2 kali seminggu ini Mas. 2 kali seminggu ya? Ini untuk filternya pakai semi underglavel, ini medianya apa saja Mas ini? Ini cuma batu karang. Jadi untuk perawatan airnya, sipon 2 kali seminggu, sama water tanknya berapa persen biasanya Mas? Sekali sipon itu berapa persen untuk penggantian air biasanya Mas? Paling 20% Mas. Oh 20% ya, 20%. Terus ini Mas, kendalanya Mas, kendala yang sering dihadapi di jenis koi apa saja Mas? Wah, kalau di saya nggak ada kendala ya Mas. Nah
Jadi kalau ibaratnya kita sudah menguasai atau tiap hari sudah menggelutinya, kita menguasai karakter dari ikan gapi, bisa dikata nggak ada kendala ya Mas. Mantap. Los pokoknya tinggal turu brol. Terus ini Mas ya sedikit ini aja, mungkin kan nanti akan banyak juga teman-teman yang berminat atau mencoba pelihara koi. Itu sebenarnya jenis koi ini mahal apa enggak sih Mas Jan? Jenis koi itu tergantung kualitasnya juga Mas. Jadi ada yang mahal, ada yang murah Mas. Sama-sama albino koi red air, ada yang harga 800 juga ada, ada yang 300 juga ada. Itu tergantung kualitas ikan. Jadi kalau di farmnya Mas Setia itu, jadi kisarannya berdasarkan kualitas itu kisarannya antara 300 sampai 800-an ya. Itu untuk yang red rare. Kalau yang king Mas, yang king? King 1,5, sekitar 1,5. Kalau yang short body itu? Short body ya minim 2.000 lah. 2.000. Apakah jenis ini mudah dipelihara oleh seorang pemula? Mudah banget Mas. Mudah banget ya? Mudah banget, yakin tau. Iya, oke. Jadi ini versinya Mas Setia. Ini rekomendasi buat teman-teman yang pemula, pengen belajar pelihara gapi, mungkin bisa mencoba jenis koi ya Mas ya. Nah, ini rekomendasi dari Mas Setia. Jadi ini mudah untuk pemula. Mudah banget pokoknya Mas. Jangan takut pokoknya. Lah mati beli lagi. Oke Mas, terus ini yang dilakukan Mas Setia biar apa namanya koi di sini itu kan rata-rata yang dicari itu kan red air ya Mas ya. Bagaimana jenengan menformulasi atau ngebreed biar anakan itu lebih banyak red airnya? Jantannya yang penting paling bagus. Jantannya yang bagus itu seperti apa Mas? Di sono Mas. Oh ya nanti dipraktikkan, Tapi garis besarnya jantan bagus itu yang seperti apa Mas? Yang penting red air full merahnya udah. Terus jadi untuk betina red air atau biasa enggak masalah? Paling bagus sih juga semua red air. Nah kalau budgetnya kurang, mending yang jantannya red air, betina ini nggak usah. Nah budgetnya banyak yang bagus semua. Itu. Jadi kalau budgetnya mencukupi, memang cari betina red air, juga jantannya red air. Ya. Karena budget kita tidak cukup, nanti kita nyerok gratis Mas. Oke Mas Setia, kalau perbedaan antara yang red air dengan king koi itu perbedaannya di mana? Biar teman-teman itu juga paham sebenarnya itu yang masuk klasifikasi king koi itu seperti apa? Perbedaannya cuma di kepala ada tumornya itu kalau king. Patokannya di kepala. Di kepala ada tumor ya. Kalau di ekor ya namanya ya cacat. Oh, jadi tumornya harus di kepala. Harus di kepala. Kalau kingnya di kepala. Dan itu nanti sudah apa itu namanya mempengaruhi harga juga ya Mas ya? Wah, harga jualnya gampang kalau udah di kepala. Tapi antara yang king dengan yang biasa perawatan sama? Sama. Gampang pokoknya. Ya, oke. Kalau untuk proses seleksi, biasanya seleksi pertama itu dilakukan umur berapa Mas? Terus kemudian seleksi kedua dan seterusnya umur berapa aja Mas? Ya misalnya seperti ini kan sudah diseleksi, itu biasanya melakukan seleksi umur berapa aja? Ini mulai seleksi ini sekitar 1,5 bulan. Nah sebelumnya nggak di sini, tempatnya di sana. Nah ini udah masuk seleksi, yang rijekan udah nggak ada di sini. Ya, jadi 1,5 bulan ya. Setelah 1,5 bulan dari sini nanti masih seleksi lagi? Seleksi lagi, yang keluar red air dijual. Jadi duit. Berarti kalau yang nggak keluar red air ditahan dulu, nunggu. Soalnya keluarnya beda-beda. Ada yang 2 bulan udah keluar, 3 bulan baru keluar. Nah itu. Terus kemudian untuk bisa dipastikan bahwa dia nggak keluar red air itu setelah umur berapa bulan? 4 bulan baru. 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan nggak keluar red air, bisa dipastikan dia memang biasa nggak red air. Oke Mas, biar lebih jelas kita langsung praktekkan aja untuk sortirnya Mas. Siap. Oke. Nah sekarang ini Mas, nah ini teman-teman, ini kita sudah siapkan ikannya. Nah mungkin bisa ini Mas dijelaskan dulu
perbedaannya antaranya yang king koi dengan biasa. Nah, king koi dengan yang biasa. Untuk koi itu keluar satu rijekan, yang kedua albino koi biasa. Ya. Ada yang keluar albino koi red ear. Ya. Ada keluar juga balon. Kalau beruntung. Ya, kalau beruntung lagi ya king koi ini, king koi ini. Oh iya. King koi. Oke. Ini. Terus kalau perbedaannya itu Mas yang reject sama yang rijekan ya ini kepala nih. Oh, kepalanya. Gundul ini. Gundul enggak. Istilahnya enggak muncul koinya. Enggak muncul merahnya ini. Merahnya ya. Ini dua ini albino koi rijekan ini. Yang jantan kepalanya enggak merah, betina juga merah. Kepala yang merah. Terus kalau yang bagus yang itu, yang satunya itu ya. Ini keluar albino koi rijekan dari albino koi red ear. Oh iya. Namanya albino koi. Iya, istilahnya dia nggak muncul red ear-nya aja gitu. Harganya masih lumayan juga ya. Masih lumayan. Terus perbedaannya antara yang king koi dengan yang red ear biasa. Nah, kalau king koi itu ini kepalanya ada apa ya, tumornya lah. Tumor itu. Nah, ini remaja udah keluar ini bagus ini. Iya. Nah, kalau yang satu itu biasa ya Mas ya, yang bawah itu. Yang ini albino koi red ear biasa. Terus yang agak ada benjolan-benjolan itu ya. Nah, ini king. Harganya masih lumayan ini dua ini. Ini kualitas bagus ini. Masih remaja udah keluar ini. Baik red ear-nya maupun kingnya. Iya. Terus kalau yang ini albino koi short body balon. Ini nyoba lagi dikembangin, semoga hasil ini. Berarti ini dalam satu indukan ada 3 kemungkinan itu ya Mas. Jadi ada yang red ear biasa, red ear king koi dan keluar short body. Kalau beruntung banget ya ini, tapi ini jarang keluar ini. Ini dua-duanya short body, jantan betina. Kalau antara yang king dan short body, kalau dari segi harga mahal yang mana? Mahal short body balon. Short body balon. Harganya masih jos ini. Dilihat juga enak. Bulat kayak bal, kayak bakso lah. Gino. Terus kalau ini Mas, biar nanti anakan itu tetap bagus, bisa dibilang stabil. Mungkin cara pemilihan induk itu kriterianya seperti apa Mas untuk memilih induk yang bagus untuk koi red ear ini? Induk yang bagus, pengen anakan red ear, sebaiknya jantan kayak gini jangan digabung dulu. Ini yang pakai jantan red ear semua. Jadi yang dipakai jantan harus sudah red ear semua. Itu satu. Ya. Terus kedua, betinanya red ear yang bagus. Kalau enggak albino koi juga enggak apa-apa. Anakannya bisa keluar red ear. Jadi betinanya red ear lebih bagus, tapi misalnya betina biasa juga enggak masalah. Tergantung budget. Tergantung budget ya. Oke, terus apalagi Mas? Mungkin dari betinanya bentuk body atau ini? Kalau betinanya dilihat merahnya pekat, itu bagus, paling bagus. Ini merah pekat, ini full merah. Ada kan yang jantan kan badannya tengahnya kan putih. Yang bagus ya ini. Jadi harus rata gitu ya, merahnya jantan itu rata. Dari short body dan sebagainya. Nah, kira-kira oleh-oleh buat kita mana Mas? Ke sini Mas, ayo. Ada. Oleh-oleh sini. Sini. Nih dulu, ke sini dulu Mas. Nah, di sini tempatnya soalnya. Oh iya. Nah, kita mau dapat oleh-oleh teman-teman. Yang terakhir Mas Setia, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman penghobi ikan gapi, untuk teman-teman pemula pada khususnya. Buat teman-teman yang ingin pelihara koi, pokoknya jangan ragu-ragu. Gas terus, pelihara sing semangat, semua akan koi pada waktunya. Oke, terima kasih Mas Setia. Mudah-mudahan makin sukses, farmnya makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi di seluruh Indonesia. Oke, kita pamit dulu ya Mas ya. Ya, jangan lupa oleh-olehnya. Bungkus. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol panjang dan juga sudah mengobok-obok farmnya Mas Setia.
Nah, kita akan melanjutkan perjalanan untuk farm-farm koi selanjutnya di Kota Klaten. Ciao.